Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samina Ilmiati. Yang udah nonton ini jangan lupa bantu subscribe, tonton, dan share. Garut itu sangat menyenangkan. Di sini saya banyak banget belajar. Udah gitu aku mulai tahu tuh ada apa aja sih di Garut. Kalau dulu di Tasik tuh aku suka denger tuh pahlawan Kiai Haji Zainal Mustafa. Nah, ternyata di Garut juga ada loh pahlawan wanita semacam Kartini yang memperjuangkan pendidikan seorang wanita, yaitu Raden Ayu Lasminingrat yang berasal dari Garut. Gila gak sih? Edan pisan. Edan pisan. Bangga karena ternyata Garut mempunyai pahlawan yang memperjuangkan seorang wanita. Kan yang menjadi wanita itu jangan bodoh seperti saya. Nggak bercanda. Maksudnya orang-orang Garut, wanita-wanitanya harus itu cerdas gitu. Raden Ayu Lasminingrat itu dia lahir pada tahun 1843. Di kota ini ada pahlawan. Raden Ayu Lasminingrat itu punya ayah. Ayahnya namanya Raden Haji Muhammad Musa. Mungkin panggilannya Abah kali ya, atau Pak Haji. Nah, pekerjaan seorang ayahnya di Garut yaitu menjadi kepala penghulu di Kabupaten Garut. Pada saat itu ayahnya tuh sangat berpengaruh gitu, yang akhirnya seorang Raden Ayu Lasminingrat, atau bisa dibilang Teh Ayu biar lebih akrab ya sama saya gitu. Ia tuh disekolahkan di Amsterdam. Nama sekolahnya tuh Controller Revision. Di sana dia mulai belajar bahasa, mulai belajar membaca. Kayaknya aku capek ini. Sabarin. Dia tuh mempelajari membaca, menulis, dan mempelajari bahasa Belanda serta mempelajari hubungan rutinitas perempuan. Dia tuh sangat merasa bangga terhadap dirinya sendiri karena memiliki kesempatan menjadi perempuan Sunda pertama yang sekolah ke luar negeri. Bayangin posisi Raden Ayu Lasminingrat itu saya. Gila gak tuh? Satu Jawa Barat, saya yang pertama kali kuliah ke Barat. Maksudnya ke luar negeri. Orang mah bisa kayak sombongnya. Jangan sombong. Dia tuh lagi sekolah di sana tuh pada tahun 1860. Saingannya banyak banget tuh perempuan. Gimana nggak keren? Tapi yang lebih kerennya lagi, dia bisa mempergunakan ilmunya, kesempatannya dengan baik. Dari situ dia berpikir bagaimana caranya supaya apa yang sudah dia dapat dia bisa sampaikan juga. Tapi pada saat itu keterbatasannya rata-rata buku-buku itu menggunakan bahasa Belanda. Sedangkan orang-orang Indonesia pada saat itu, orang-orang Sunda itu tidak mengerti gitu. Dan akhirnya setelah dia sekolah dan menguasai bahasa Belanda, dia menerjemahkan buku Belanda kepada karya sastra Sunda. Yang akhirnya si buku-buku yang sudah dia terjemahkan itu bisa tersampaikan kepada anak-anak sekolah. Raden Ayu Lasminingrat ketemu cowok, terus dia menikah pada tahun 1865. Nah, setelah menikah dia memiliki anak. Tidak lama dia pulang kembali ke Garut. Tetapi dia tidak membawa suaminya karena suaminya telah meninggal. Dia hanya membawa anaknya. Setelah itu mulai belajar melakukan kebiasaan ayahnya dan saudaranya, yaitu menerjemahkan buku itu yang aku bilang, yang akhirnya itu diberikan untuk anak-anak sekolah.
itu dilakukan terus menerus sama dia ketika suaminya telah meninggal. Jadi pada saat itu dia punya konflik. Dia akan ditikahkan dengan calon Bupati Garut pada saat itu. Pada saat dia balik lagi ke Garut tanpa suaminya. Dia dinikahkan oleh ayahnya dengan calon Bupati Garut sebagai istri kedua. Istri kedua loh, bukan istri pertama. Emangnya ada wanita yang ingin dijadikan istri kedua? Nggak ada. Kalau nggak pepet-pepet terima. Terus udah gitu ceritanya menikah. Yang harus kalian tahu, istri pertamanya adalah kakak iparnya Raden Ayu Lasminingrat. Yang lebih jelasnya lagi, kakak kandungnya dari almarhum suaminya. Konflik itu tidak menghentikan obsesi dia yang ingin memperjuangkan pendidikan seorang perempuan. Jadi perempuan itu harus berpendidikan, kasarnya kayak gitu. Ayu Lasminingrat akan terus konsisten memperjuangkan pendidikan seorang perempuan sampai akhir hayat. Sebegitunya. Maksudnya karena mungkin pada zaman itu ya mungkin keterbatasan dan lain-lain, zaman penjajahan dan lain-lain, ada salah satu orang seperti Raden Ayu Lasminingrat yang berpikir ada yang harus diperjuangkan. Bukan dirinya sendiri, bukan keluarganya, bukan orang-orang terdekatnya, bukan anaknya, tapi perempuan. Dan mungkin harapan saya ketika kalian tahu tentang perjuangan, betapa berharganya seorang perempuan. Nah, pada tanggal 23 Maret 1946 terjadilah Bandung Lautan Api. Kayak ada lagunya itu teh. Nah, Bandung Lautan Api itu membuat warga dari Bandung sebagian mengungsi ke Garut. Hingga akhirnya Garut itu terancam akan dibom oleh sekutu. Akhirnya warga Garut juga pergi dari Garut gitu, karena diancam oleh sekutu gitu. Nah, akhirnya waktu itu tuh kota Garut dinyatakan harus ditinggalkan. Setelah itu dia mulai mengawali, merintis, memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak-anak gitu. Dia sendiri yang langsung gitu mengajarkan gitu. Dan dia tuh ikut mengelola sekolah ayahnya. Jadi dulu ayahnya punya sekolah, terus dia kelola. Dan singkat cerita, dia juga membuat sekolah, tapi lebih spesifik. Nama sekolahnya itu Keutamaan Istri. Merinding, karena sebegitunya gitu dia memperjuangkan seorang perempuan. Dan saya sebagai perempuan merasa tersentuh sekali. Lebay gak sih? Ternyata perjuangan-perjuangan seorang pahlawan kita dulu memang luar biasa gitu ya. Setelah itu dia memiliki sekolah itu dan banyak sekali orang yang ingin gabung di sekolah itu. Akhirnya mulai banyak perempuan-perempuan yang bisa membaca, menulis. Singkat cerita lagi, dari situ dia sangat bersyukur. Karena apa? Karena dia menjadi perempuan pertama yang mempunyai bakat karya sastra menulis Sunda. Ternyata dia orang Garut yang memperjuangkan perempuan gitu, yang saya lagi tinggalin sekarang loh. Dan akhirnya terbit buku karya hasil dari Raden Ayu Lasminingrat. Salah satu judulnya ada Cerita Erman. Yang kedua Warna Sari 1, Warna Sari 2. Itu salah satu judul bukunya. Dan akhirnya buku itu mulai diterima oleh semua kalangan karena dapat dipahami, karena mudah dipahami juga oleh anak-anak, karena tujuan buku itu tuh sebagai untuk anak-anak gitu. Nah, itu singkat cerita dari saya. Ketika ada yang salah atau yang kurang atau yang saya lupa atau saya lebihkan, mohon maaf. Ini sebagai sumber pengetahuan baru. Ya, mungkin harapan saya ketika kita mendengarkan ini, menghargai kita sebagai perempuan dan bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang
lebih keren lagi gitu sih. Alhamdulillah videonya selesai. Ya mungkin harapannya sudah dijelaskan, dan kurang lebihnya saya baru pertama kali bikin video, kurang atau lebihnya atau ada saran, revisi gitu kan, kasih tahu itu sangat berguna buat saya. Intinya ini bukan untuk warga Garut doang pengetahuan ini, tapi untuk semua wanita. Ternyata banyak yang memperjuangkan kita sebelum kita lahir gitu.